Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Udhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfurun. Al hadirun al muhtaramun wa wal hadirat al muhtaramat. Al Imam At-Taimi menyampaikan tentang syarat bagaimana caranya doa kita dikabulkan. Syarat dan adab berdoa, yaitu diantaranya antuqaddima baina yadaika amalan salihan. Sebelum berdoa melakukan amal kebaikan. Kenapa sekarang banyak istighosah, banyak orang berzikir, banyak orang berkumpul melakukan segala macam kebaikan, munajat kepada Allah, tapi seakan-akan apa yang mereka minta Allah tidak pernah mengabulkan. Karena diantaranya tidak mendahului dengan amalan kebaikan, dengan sedekah ataupun puasa. Oleh sebab itu, qultu walidzalika qaddama sahibur ratib nafa'allah at-tahlil wa tasbih ala adhkari ratibihi kulli. Oleh sebab itu, baik ratib haddad, ratib atas itu diawali dengan tahlil, tasbih dengan dalam rangka supaya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permohonan yang ada di ratib dikabulkan oleh Allah. Bahkan setelah itu wa ba'da dzalik amara bid-du'a, diperintahkan untuk berdoa ba'dal fawati al-arba. Setelah membaca suratul Fatihah, Fatihah kepada fulan, Fatihah kepada fulan, kepada Rasulullah dan seterusnya, dan apa yang kita minta disampaikan agar doa kita lebih dikabulkan. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW di akhir umurnya selalu membaca subhanaka wa bihamdik, subhanaka rabbana wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau ya Allah, dan dengan wahai Tuhan kami, dengan memujimu kami memohon ampun dan kami memohon taubat kami diterima. Itu doa baginda Nabi Muhammad. Artinya Rasulullah sudah mengajarkan kalau berdoa didahului dengan amal kebaikan. Baik amal kebaikan itu memuji Allah berupa tasbih, ataupun amal kebaikan tersebut kirim doa. Baca Fatihah itu namanya kirim doa kepada orang yang meninggal, terutama kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. Demikian juga sebagaimana yang telah disebut keluarga-keluarga kita. Ini juga cara bagaimana supaya doa kita dikabulkan. Apalagi juga kita tidak lupa mendoakan kedua orang tua kita. Lebih tajam doa kita untuk dikabulkan. Apalagi juga diawali dengan suratul Fatihah, bacaan Yasin, bacaan Tabarak. Berarti diawali dengan bacaan Al-Quran. Doa itu ibaratnya pisau, berarti sudah diasah. Kalau dipakai sudah bisa untuk digunakan memotong daging ataupun memotong yang lainnya. Demikian juga doa kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Bahkan Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyampaikan, ad-du'a mauqufun la yas'adu minhu syai'un. Doa itu terkatung-katung, terhenti di awan-awan, tidak bisa naik, tidak bisa turun. Hatta yusalla ala nabi, kecuali doa itu diawali dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Maka kalau kita berdoa, kita memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, baru bersalawat kepada Nabi Muhammad, baru kita ngajukan doa. Demikian juga pada saat kita menutup doa kita dengan salawat dan juga walhamdulillahirabbil alamin. Di depannya pasti diterima salawat itu, di akhirnya juga pasti diterima. Masa yang di tengah-tengah tidak diterima? Itu diantara siasat bagaimana caranya berdoa
dan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga al-hadirun al-muhtaramun, termasuk di antara syarat-syarat doa ad-du'a lil walidain, berdoa untuk kedua orang tua. Makanya saya terbiasa dididik oleh guru saya kalau habis sholat itu terutama berdoa untuk kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita baca sama-sama astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil hujubati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat. Karena juga dianjurkan sini doa untuk orang Islam bi khairin fi kulli doa, dengan kebaikan dalam segala doa. Maka kalau kita berdoa seperti itu, kama warada fi dalikal hadis, sebagaimana telah dijelaskan dalam banyak hadis, doanya kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada dua hadis yang cukup terkenal di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman tatkala mulai tadi kita berdoa aslahallahu umurul muslimin sallallahu alaihi mu'din dan seterusnya, maka Allah menjawab doa kita, bika abda'u ya abdi, kau doakan kebaikan untuk saudaramu, maka doa kebaikan untuk saudaramu aku kabulkan dulu untuk kamu wahai hambaku, baru untuk saudaramu aku kabulkan. Bahkan bukan cukup Allah juga yang mengatakan bika abda'u ya abdi, para malaikat juga mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, wala kamithlu, kau minta kebaikan untuk orang tuamu, kau minta kebaikan untuk saudaramu, kau minta kebaikan untuk orang-orang Islam, muslimin wal muslimat, maka kata malaikat mudah-mudahan juga kamu mendapatkan yang serupa. Ini cara berdoa agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, kalau kita berdoa hendaknya kita hadirkan hati kita. Jangan sampai hati kita doanya kemana, memohonnya kemana, tapi hatinya kemana. Kita maksa minta kepada Allah, baca rotib, baca doa dan seterusnya, rotib haddad doanya kita baca, doa yang lainnya kita baca, tapi pikiran kita kemana-mana, maka doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi bersumber daripada Abu Hurairah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kepada Allah dan kalian yakin doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa orang yang lalai, orang yang hatinya lalai dan lupa. Qalbin ghafilin, lahin, lalai, lupa. Dia baca doa dengan begitu kerasnya dan begitu khusyuknya, tapi hatinya tidak menghadap kepada Allah, maka Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Ini diantaranya siasat agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya al-hadirun al-muhtaramun, kalau orang berdoa itu sebelum berdoa hentikan kemaksiatannya. Jadi jangan berdoa tapi melakukan maksiat sebelumnya, atau sambil berdoa pegang tasbih melakukan kemaksiatan, itu namanya mengejek Tuhannya. Sama seperti mengejek Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya menyampaikan, ahmagun nas, orang yang paling dungu, orang yang dikatakan idiot dan itu hakikatnya idiot. Siapakah mereka? Orang yang dikatakan dungu, orang yang tidak punya akal, orang yang dikatakan tidak paling, orang yang tidak waras. Man yatamanna tauba, berangan-angan bertobat, wa huwa musirrun alal ma'asi, tapi maksiat dilakukan terus. Astagfirullah, astagfirullah. Walaupun sampai 1000 tapi maksiat dilakukan percuma, tidak diterima oleh Allah. Walau qablal ma'siyah, walaupun sebelum maksiat. Jadi kalau kita mau berdoa, artinya mau berdoa, mau bertobat, mau memohon kepada Allah, hentikan maksiat kita, lakukan kebaikan, maka pasti doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kenapa kalau orang-orang tua dulu di saat malam Jumat pada saat itu mau baca tahlil atau baca maulid, baca tiba dan yang lainnya, mereka buat
selamatan walaupun apa adanya. Kenapa? Karena mereka berharap di samping makanan itu dikirim pahala untuk kedua orang tua dan keluarga itu sudah meninggal, jelas itu nyampe. Yang kedua, tatkala kita berdoa untuk kedua orang tua kita dan keluarga kita, pasti juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa yang kita bahas bersama, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harapan pertama kita, kedua orang tua kita diampunkan dosanya oleh Allah, dibebaskan daripada siksa kubur. Demikian juga kakek-kakek kita, nenek-nenek kita dan keluarga kita yang sudah meninggal. Mudah-mudahan berkat wirid yang kita baca pada saat ini, mereka diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan daripada siksa kubur, dan hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirat dengan ridho dari Allah semuanya dikabulkan dan dimudahkan untuk meraihnya, baik yang kita mohon kepada Allah ataupun yang kita tidak memohon kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dan diselamatkan dari segala bencana, dari Covid dan segala apa yang tidak menyenangkan bagi kita. Dan mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipanjangkan umur kita fi taatillah, digampangkan rezeki kita dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Bi jahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kull rasul rahdi istajib yamin rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.